Halo, perkenalkan saya Lisia Sivanusara dengan NIM 20230810115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project Business Intelligence saya dengan judul PCOS Risk Screening Dashboard, Business Intelligence dengan Predictive Analytics untuk screening awal resiko PCOS. Proyek ini menggabungkan ETL, data warehouse dengan star schema, dashboard Power BI, dan predictive analytics untuk membantu screening awal risiko PCOS secara non-invasif. Masalah bisnis yang diangkat adalah kebutuhan klinik atau puskesmas kecil terhadap sistem sederhana untuk membantu screening awal risiko PCOS, karena tidak semua fasilitas kesehatan memiliki akses pemeriksaan lanjutan seperti USG. Karena itu, dashboard BI ini dibuat untuk membantu melihat profil risiko pasien, faktor dominan, dan pasien yang perlu diprioritaskan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, stakeholder pada proyek ini terdiri dari tiga pihak. Yang pertama, dokter atau tenaga kesehatan yang membutuhkan informasi pasien prioritas. Kedua, manajemen klinik yang dapat melihat pola risiko pasien secara keseluruhan. Ketiga, petugas screening yang dapat menggunakan dashboard untuk membaca hasil awal berdasarkan data pasien. Dashboard ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis, diantaranya adalah berapa jumlah pasien PCOS dan non-PCOS, faktor apa yang paling dominan, bagaimana risiko berdasarkan BMI, bagaimana hubungan menstrual irregularity atau ketidakteraturan menstrual dengan PCOS, pasien mana yang perlu follow up, dan seberapa baik model mendeteksi PCOS. Dataset yang digunakan adalah PCOS Diagnosis Dataset dari Kaggle dengan total 1.000 data. Target yang digunakan adalah PCOS Diagnosis. Jadi fitur utama yang digunakan adalah age atau umur, BMI, menstrual irregularity, dan testosteron level. Untuk fitur antral follicle count yang didapatkan dari hasil USG tidak digunakan dalam model utama agar pendekatan tetap non-invasif dan lebih sesuai untuk screening awal. Pada tahap ETL, saya menggunakan Pentahouse-Spoon. Proses dimulai dari input data CSV, kemudian dilakukan standarisasi nama kolom, pembuatan kategori analisis, penambahan screening ID sebagai unique identifier, dan output data menjadi fact table serta dimension table. Nah, berikut adalah alur ETL yang dibuat di Pentahouse Spoon. Data masuk melalui CSV file input ini, kemudian diproses melalui select values, lalu kategori create category fields, dan add screening ID. Setelah itu, data dipisahkan menjadi 5 dimensi seperti ini. Di sini terlihat output untuk DIM age group, DIM BMI kategori, DIM menstrual status, DIM testosteron kategori, DIM risk level, dan fact PCOS screening. Hasil ETL menghasilkan satu fact table, yaitu fact PCOS screening, dan 5 dimension table, yaitu DIM age group, DIM BMI kategori, DIM menstrual status, DIM testosteron kategori, dan DIM risk level. Nah, fact table memuat 1.000 data screening, sehingga seluruh data dari dataset awal berhasil diproses dan siap dimulai ke Power BI. Setelah proses ETL, data dimodelkan menggunakan star schema. Fact table berada di tengah, sedangkan dimension table digunakan untuk mendukung filtering dan analisis berdasarkan kategori usia, BMI, status menstruasi, testosteron, dan risk level. Ini adalah model data di Power BI. Di sini fact PCO screening berada di tengah sebagai fact table, lalu terhubung dengan 5 dimensi table. Relationship yang digunakan adalah one to many dari dimension table ke fact table. Nah, struktur ini mendukung analisis OLAP, filter interaktif, dan visualisasi dashboard. Dashboard Power BI terdiri dari 3 halaman utama. Pertama, ada Executive Overview untuk melihat gambaran umum pasien. Kedua, Risk Factor Analysis untuk menganalisis faktor risiko. Ketiga, Predictive Analytics Result untuk menampilkan evaluasi model prediktif dan daftar pasien prioritas. Nah, pada halaman Executive Overview, dashboard menampilkan total pasien, jumlah PCOS, jumlah non-PCOS, PCOS rate, serta visualisasi distribusi PCOS berdasarkan BMI kategori dan menstrual status.
Pada halaman Executive Overview, saya menggunakan beberapa visualisasi seperti KPI cards, donut chart, bar chart, dan slicer interaktif. Nah, KPI card di sini menunjukkan total pasien sebanyak 1.000 dengan 199 pasien PCOS dan 801 pasien non-PCOS, sehingga PCOS rate sebesar 19,9%. Nah, donut chart di sini digunakan untuk melihat komposisi PCOS dan non-PCOS. Sedangkan bar chart digunakan untuk melihat distribusi kasus PCOS berdasarkan BMI kategori dan menstrual status. Nah, di bagian bawah juga terdapat slicer berdasarkan age group, BMI kategori, menstrual status, dan risk level. Nah, sebagai contoh, jika saya memilih BMI kategori obes, maka seluruh visual pada dashboard akan berubah mengikuti filter tersebut. Selanjutnya pada halaman Risk Factor Analysis, dashboard menampilkan rata-rata BMI sebesar 26 dan rata-rata testosteron sebesar 60. Nah, bar chart menunjukkan bahwa kelompok usia 35 sampai 45 tahun memiliki jumlah kasus PCOS tertinggi. Matriks digunakan untuk melihat distribusi PCOS berdasarkan age group dan BMI kategori. Scatter plot menunjukkan sebaran BMI dan testosteron berdasarkan risk level. Nah, berikut tampilan di Power BI-nya. Risk Factor Analysis. Di sini saya menggunakan KPI card, terus scatter plot, matrix, bar chart, dan slicer. Nah, KPI card menampilkan rata-rata BMI dan rata-rata testosteron. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara BMI dan testosteron level berdasarkan risk level. Matrix digunakan untuk melihat distribusi PCOS berdasarkan kombinasi age group dan BMI kategori. Sedangkan bar chart menunjukkan jumlah kasus PCOS berdasarkan kelompok usia. Nah, dari dashboard ini terlihat bahwa kelompok usia 35 sampai 45 tahun memiliki jumlah kasus PCOS tertinggi. Saya juga dapat menggunakan slicer, misalnya memilih age group tertentu. Nah, untuk melihat perubahan visual berdasarkan kelompok tersebut. Selanjutnya pada halaman Predictive Analytic Result, di sini saya menampilkan visualisasi untuk evaluasi model prediktif. Nah, ini untuk tampilan di Power BI-nya. Nah, visualisasi yang digunakan meliputi KPI cards untuk metric model, confusion matrix, future important based on SHAP, dan high risk screening list. Nah, model yang digunakan adalah random forest dengan accuracy 96%, precision 83%, recall 100%, dan F1 score 91%. Confusion matrix menunjukkan false negatif sama dengan 0. Artinya tidak ada pasien PCOS yang terlewat pada data evaluasi. Nah, ini penting dalam konteks screening karena sistem perlu meminimalkan resiko melewatkan pasien yang berpotensi PCOS. Selain itu, feature importance menunjukkan bahwa faktor paling berpengaruh adalah menstrual irregularity diikuti dengan BMI, testosterone level, dan age atau umur. Nah, di sini high risk screening list digunakan untuk membantu melihat daftar pasien yang mana nih yang perlu diprioritaskan untuk follow up. Nah, feature importance digunakan untuk membantu interpretasi model. Dari hasil SHAP, menstrual irregularity menjadi faktor paling dominan, diikuti BMI, testosterone level, dan age. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga memberikan penjelasan faktor apa yang paling memengaruhi hasil prediksi. Dari dashboard ini terdapat beberapa insight utama. Yang pertama, 19,9% data pasien teridentifikasi PCOS. Kedua, kasus PCOS dominan pada kategori BMI, overweight, dan obese atau obesitas. Ketiga, PCOS muncul pada menstrual irregularity atau ketidakteraturan menstruasi. Keempat, kelompok usia 35 sampai 45 tahun memiliki kasus PCOS tertinggi. Kelima, model memiliki recall 100% sehingga tidak melewatkan kasus PCOS pada data evaluasi. Keenam, menstrual irregularity dan BMI menjadi faktor prediktor utama. Berdasarkan insight tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, pasien yang beresiko tinggi atau high risk perlu diprioritaskan untuk pemeriksaan lanjutan. Kedua, klinik dapat menggunakan dashboard ini sebagai alat bantu screening awal. Ketiga, pasien dengan BMI tinggi dan menstrual irregularity perlu mendapatkan monitoring dan edukasi kesehatan reproduksi. Keempat, model perlu diperbarui secara berkala jika tersedia data pasien baru agar performanya tetap relevan.
Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil menggabungkan proses ETL dan data warehouse dengan star schema, dashboard Power BI, dan predictive analytics. Dashboard ini dapat membantu proses screening awal resiko PCOS secara lebih terstruktur, interaktif, dan berbasis data. Dengan adanya hasil model prediktif dan feature importance, dashboard juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif. Demikian presentasi final project Business Intelligence saya. Terima kasih.